Halo guys, jadi hari ini aku dan temanku lagi mengunjungi situs Biting yang berupa benteng kuno. Jadi untuk sampai di tempat ini agak susah ya, soalnya kita harus melewati pelataran sawah milik orang-orang untuk sampai di tempat ini. Nah, ini di belakang saya ini itu foto dari benteng kuno yang biasanya tuh yang terletak di area situs Biting. Nah, kenapa saya hanya menunjukkan foto? Soalnya pada hari itu cuacanya sangat tidak mendukung. Jadi kita keburu hujan, jadi kita hanya bisa mendokumentasikan hanya berupa foto. Nah, yang penting kan kalian tahu bentuknya benteng kuno itu bagaimana. Jadi itu bentuknya itu kayak gini ya, cuman batu bata ditumpuk-tumpuk gitu. Bentuknya kayak gitu. Berbentuk limas, kalau nggak salah tuh limas ya, limas. Nah, kita lanjut aja ke materi ya. Jadi situs Biting ini itu berada di dusun Biting. Jadi maaf ya guys sebelumnya, video saya tadi terpotong soalnya entah TikTok ini agak jadi kita lanjut. Jadi situs ini itu tadi kan saya bilang situs ini itu terletak di Dusun Biting, Desa Putornon, Kecamatan Sukodono, Lumajang. Nah, situs ini memiliki luas sekitar 135 hektar dan merupakan salah satu situs arkeologi kerajaan terbesar di Jawa Timur. Nah, wilayahnya itu terbagi dalam 6 blok utama. Ada Keraton, Jeding, Biting, Randu, Salak, dan Duren. Jadi situs ini itu terkenal karena struktur bentengnya yang megah. Nah, jadi situs ini tuh terbuat dari batu bata dengan tinggi mencapai 10 meter dan lebar 60 meter. Panjang tembok benteng ini diperkirakan mencapai 10 km. Fungsi utama benteng ini adalah sebagai pertahanan dan penanda batas wilayah kerajaan. Nah, di sekitarnya itu terdapat sisa-sisa bastion atau menara pengawas serta area dalam yang diduga sebagai tempat tinggal bangsawan atau kompleks pemerintahan. Selanjutnya itu ada temuan arkeologis. Nah, pada tahun 1920-an yang dilakukan penelitian oleh A. Mufflet, dan pada tahun 1982 hingga 1991 itu juga dilakukan penelitian oleh Balai Arkeologi Yogyakarta. Jadi mereka ini mengungkapkan sejumlah temuan penting. Seperti yang pertama itu ada fragmen keramik asing dari dinasti Ming dan Yuan. Nah, kenapa tidak saya tunjukkan fotonya? Soalnya saya nggak tahu ya lokasi dari tempat-tempat penemuan ini ada di mana. Jadi saya hanya bisa menunjukkan foto yang saya dapat ini. Ya, jadi begitu. Lalu kita lanjut ke materi. Itu yang kedua, ada yang ditemukan itu ada gerabah lokal, ada batu bata dengan ukuran besar, lalu ada struktur pondasi bangunan. Nah, jadi temuan-temuan ini itu memperkuat dugaan bahwa situs ini pernah menjadi pusat kekuasaan dan perdagangan yang cukup maju pada zamannya, pada saat itu ya. Nah, ini juga ada foto lain dari yang saya ambil pada saat itu. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi sebenarnya itu berbentuk limas. Berbentuk limas. Jadi katanya orang-orang sekitar itu jadi di dalamnya itu ada jalur untuk menuju ke 3 arah. Ada 3 jalur menuju 3 arah. Sesuai namanya, pada saat itu kerajaannya kan namanya kan Lamajang Tigang Juru. Nah, itu 3 jalur itu menuju ke itu Tigang Juru itu. Jadi mengarah ke 3 arah ya, itu pokoknya. Ada yang mengatakan
itu bisa membawa keluar kota gitu. Tapi saya nggak tahu jelasnya bagaimana. Nah, selain ke benteng kuno tadi, kita berdua juga berdua dengan teman saya maksudnya ya. Kita berdua itu ke ini juga, ke makam tokoh Arya Wiraraja. Nah, ini seperti yang kalian lihat, tampak penampakan makam Arya Wiraraja. Jadi seperti ini. Nah, sebelum kita membahas makam Arya Wiraraja, kita kan juga harus mengetahui asal-usul tokoh Arya Wiraraja, sejarahnya Arya Wiraraja, latar belakangnya Arya Wiraraja supaya kita bisa meneliti ini. Ya, menurut saya sih seperti itu. Nah, setelah Singosari runtuh akibat serangan Jayakatwang dari Kediri, Raden Wijaya yang pada saat itu adalah menantu Kertanegara melarikan diri dan mencari perlindungan. Nah, pada saat itu Arya Wiraraja lah yang menerima Raden Wijaya di Madura dan memberikan bantuan strategis. Dalam teks Negara Kertagama dan Prasasti Kudadu disebutkan bahwa Arya Wiraraja menyarankan agar Raden Wijaya ini berpura-pura menyerah kepada Jayakatwang dan meminta sebidang tanah di hutan Tari yang sekarang ini menjadi Mojokerto. Nah, dari situlah cikal bakal kerajaan Majapahit ini terbentuk. Nah, jadi strategi yang diberikan oleh Arya Wiraraja ini berhasil dan membuat Raden Wijaya ini memenangkan pertarungan tersebut. Nah, sebagai bentuk penghargaan atas jasanya Raden Wijaya ini yang telah menjadi raja pertama Majapahit atau yang dikenal sebagai Sri Kerta Rajasa Jayawardana. Ini menganugerahkan wilayah Lumajang kepada Arya Wiraraja. Nah, di wilayah inilah Arya Wiraraja ini mendirikan pusat kekuasaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Lamajang Tigangjuru, yang diyakini sebagai kerajaan semi otonom dari Majapahit. Jadi kata Tigangjuru ini mengacu pada struktur pemerintahan yang melibatkan 3 pusat atau 3 pemimpin utama, yang menunjukkan bentuk pemerintahan yang kolektif dan federatif. Nah, ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa Arya Wiraraja ini sudah menganut Islam atau setidaknya memiliki kecenderungan terhadap ajaran Islam. Pandangan ini didasarkan pada gaya kepemimpinannya yang adil dan inklusif, serta tradisi ziarah makam yang berkembang setelah wafatnya. Namun belum ditemukan bukti arkeologis kuat untuk mendukung klaim ini secara penuh, sehingga status keislamannya masih menjadi perdebatan akademik. Pada saat Arya Wiraraja wafat ini, jadi Arya Wiraraja ini dimakamkan di kompleks Situs Miting yang diyakini sebagai pusat pemerintahannya. Makamnya masih terawat dan sering dikunjungi dalam tradisi ziarah tahunan oleh masyarakat dan sekitarnya. Lalu kita lanjut ke pembahasan makamnya. Nah, ini seperti yang kalian lihat ya, makamnya seperti ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, makam Arya Wiraraja ini kan terletak di dalam area Situs Miting. Nah, jadi di dalam area tersebut itu tidak hanya ada makam Arya Wiraraja saja. Jadi di sampingnya itu, nah ini ada pagar ini, sampingnya ini ada berhubung saya tidak bisa memfoto, soalnya pada saat itu sangat ramai, banyak pengunjung, jadi saya hanya bisa memfoto ini saja, foto makamnya Arya Wiraraja. Jadi di sampingnya ini ada beberapa makam yang diyakini itu sebagai makam anggota keluarga kerajaan. Nah, jadi ada berapa ya pada saat itu saya melihat itu ada
sekitar 10 atau sekitar 10-an itulah. Jadi ada beberapa makam. Jadi dimakamkan di situlah, di area situ pokoknya. Nah, jadi kompleks ini itu memiliki bangunan pendopo kecil sebagai tempat doa dan ziarah. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai makam keramat dan menjadikannya sebagai situs spiritual yang penting. Nah, setiap tahun itu, terutama dalam rangka Hari Jadi Lumajang atau yang biasanya kita masyarakat lokal sebut itu sebagai Harjalu. Jadi masyarakat ini mengadakan ziarah dan doa bersama di makam Arya Wiraraja. Tradisi ini bukan hanya sebagai bentuk penghormatan spiritual, tetapi juga menjadi bagian dari pelestarian sejarah lokal. Nah, jadi sekian penjelasan yang saya berikan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi Anda-Anda yang menonton video saya. Yang menonton tapi ya, yang nggak menonton ya nggak tahu. Seenggaknya sebagai seumpama warga Lumajang yang menonton video saya, seenggaknya kalian para warga Lumajang bisa mengetahui sejarah kota kita ini, sejarah kota tercinta kita ini bagaimana. Jadi sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.